Ini apa tadi? Pak, tadi nggak direkam saya. Jadi tadi ada yang bertanya rekaman, aduh nggak direkam loh Pak. Ini baru direkam. Ini apa tadi? Sumber foton. Ini lampu yang mengandung atom-atom yang berekspansi. Nah, ini tidak bisa menyala karena belum diberi energi. Ya, ini belum diberi energi, tidak bisa menyala. Tetapi sekarang ini foton memberikan energi kepada atom yang ada di dalam lampu ini. Maka dia masuk ke dalam atom dan diserap oleh elektron-elektron dalam keadaan dasar. Ya, paham ya? Maka dia keluar lintasan lebih tinggi, lalu kembali karena tidak stabil dan melepaskan energi berupa cahaya. Nah, ini tidak kelihatan, tetapi hasilnya kelihatan. Ini tidak tersambung. Nah, ini proses eksitasi. Nah, kira-kira siswa paham nggak kalau diberi alat peraga ya? Lumayanlah daripada kita bercerita melulu gitu, bercerita hal yang tidak jelas, bercerita yang abstrak, sudahlah tidak kelihatan, diceritakan gitu. Terus berlangsung puluhan tahun begitu. Masa kita juga tidak jenuh gitu? Kimia itu cerita terus, nulis terus, ngitung terus, rumus terus, apa nggak jenuh kita juga? Ya kan? Eksitasi elektron, saya ulangi, energi foton dihamburkan kepada atom-atom yang ada di lampu ini. Semua atom-atom ini akan menyerap energi, kemudian elektron akan menyerap energi dari keadaan dasar, dia pindah ke lintasan lebih tinggi, kemudian tidak stabil, dia kembali ke keadaan dasar dengan melepaskan cahaya. Kan enak ya menjelaskan begitu. Menjelaskan, ada alat peraga enak. Ya. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana keberadaan elektron. Tentang struktur atom ada elektron. Di mana elektron tidak kelihatan? Ya ini buktinya. Ya. Nah, kalau ini digosok-gosok begini, dibuat hangat, kemudian nih di sini mati. Kalau ini dilepas hidup lagi, mati lagi. Mengapa ini bisa terjadi? Karena di tangan kita juga mengandung elektron yang berbeda muatan, memutus hubungan atau proses eksitasi tadi. Jadi bisa dijelaskan di sini. Ya. Gimana Bapak Ibu? Ada sedikit perbedaan ya dari sebelum tadi. Bahwa eksitasi elektron itu juga bisa dijelaskan. Ini cara fisika. Nah, berikutnya akan saya coba dengan cara kimia. Ya, cara kimia. Mungkin ada yang bisa bantu Pak Iwan atau siapa? Habis Pak, bahannya tadi ke lab. Ya. ZN-nya habis. Ya, minta tolong itu Pak di-share-in sama PK. Nah, saya ingin juga menghubungkan materi ini di-share PK. Apakah ini ada hubungannya dengan hukum dasar kimia yang berhubungan dengan rumus tekanan, volume, dan suhu? Kira-kira apa tuh hukum dasar itu? Hukum dasar tentang tekanan, volume, dan suhu. Apa itu? Ya, pakai piring aja, piring putih. Apa hukum dasar itu? Kan ada hukum perbandingan volume, ada hukum Lavoisier, ada hukum apa? Yang berhubungan tekanan. Ya? Piring. Hukum Gay-Lussac itu.
Nah, gaya rusak apa bunyinya? Gaya rusak Pak, perbandingan volume setara dengan perbandingan koefisien Pak. Nah, ya. Volume Kalau gaya rusak mah. itu perbandingan volume kan? Iya. Kalau di fisika itu ada gaya rusak itu ada dua keadaan satu dan keadaan dua. Nah, kan bingung siswa nanti. Kalau siswa bingung, suruh aja latihan soal. P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Itu kan rumusnya. Nah, jadi Bukan hukum Charles itu Pak. ya, hukum Charles, hukum Boyle, gaya rusak itu sebetulnya intinya 3. Tetapi Oh. keadaan mana yang dibuat sama gitu. Misalkan di sini volumenya dibuat sama, dicoret tinggal P1 kali P1 per T1 sama dengan P1 T1 ya. kalau suhunya yang sama nanti P1 P1. P1 per V1. Nah, begitu. Jadi P1 per kali V1. kondisi mana yang dirubah disamakan, nah itu akan berbeda. Hukum Charles, hukum gaya rusak, hukum Boyle. Gitu. Oh iya iya. Nah, ini kita coba mana tadi ya? Ya. Kan pernah kita tahu ya apa di sini ada P1 per P1 sama dengan P2 per P2. Yep, ada kan ini rumus. Dan apa yang dimaksud 1 dan 2 ini dua keadaan. Di mana kita akan buat volumenya sama, dan volume 1 dan volume 2 ini. Sehingga rumusnya sekarang tinggal 1 per T1 sama dengan P2 per T2. Ini fisika tapi kimia. Nah, kita akan bahas ini. Artinya apa di sini? Kalau suhunya tinggi, tekanannya juga ikut rendah. Coba lihat. P1 dengan tekanan berbanding terbalik atau berbanding lurus? Volume sama tekanan berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Jadi kalau tekanan tinggi, suhunya rendah gitu. Apa volume sama tekanan apa suhu Pak? Kan volume Lupa sudah lagi. dicoret, Bu. Oh iya, oh. Kan kita tidak Kalau berbicara gini tekanan sama suhu berbanding terbalik. Kalau dikali silang itu P1 kali P2. Maaf, Bentar. bukan P, tidak ada P-nya di sini sudah. Berapa ya? PVNRT. P1 kali P2 sama dengan P2 kali P1. Jadi T sama dengan. Antara tekanan dan suhu ini Oh ya berbanding. Iya ya, berbanding lurus ya, berbanding lurus. lurus. Iya. Jadi, kalau tekanan tinggi suhu, Iya. kalau tekanan rendah, Kalau suhu tinggi ya tekanan tinggi berarti kalau begitu. suhu rendah, tekanan Ya rendah lagi kalau berbanding lurus. ini kita akan hubungkan dengan ini. Nah, saya akan gunakan piring ini. Gunakan piring ini. Nah, kemudian bisa carikan ini gelas beker yang kecil. Kecil kali paling kecil. Ya, kalau di YouTube ya, di YouTube di mana-mana banyak. Begini ceritanya. Ada lilin di atas air ditutup tabung, betul ya? Kemudian lilinnya dibakar, lama-lama lilinnya mati. Setelah lilin mati, air naik. Nah, itu proses fisika. Nah, saya akan gunakan proses kimia untuk menunjukkan eksitasi. Ya, ini ada aja air. Ini air ya.
Kemudian di sini air biasa. Bapak di zoom dong Pak, videonya di zoom Pak. Ya sebentar. Nggak dimatikan. Lupa. Ya, Nah, ini ya. ada piring ya. Piring diberi air nih. Air minum boleh lah. Ini ada gelas kecil ya, mau gelas biasa atau apa ya. Tambah lagi. Nah, ini ada air kan? Boleh diberi warna, boleh tidak. Supaya kelihatan boleh diberi warna kalau ada pewarna, kalau nggak ada ya. Kemudian ini diisi oleh serbuk kalium permanganat atau yang biasa disebut PK ya. Pernah lihat serbuk kalium permanganat? Ini kalium permanganat. Kalium permanganat ada unsur apa saja di situ? MnO kalium. Kalium. Nah, ada atom-atom kalium, ada Mn, ada O. Di dalam atom kalium tentu ada elektron-elektron yang berada dalam lintasan, kan gitu ya. Di dalam kalium itu ada elektron-elektron kan. Nah, kita akan membicarakan elektron pada kalium. Karena itu yang paling mudah. Ya. Permangan ya pada kalium. Nanti elektron pada kalium dalam keadaan dasar akan diberi panas. Diberi panas. Nah, panas itu akan diserap oleh elektron di dalam kalium. Sehingga nanti elektronnya keluar. Karena ada energi tambahan. Tapi ini caranya reaksi kimia. Kalau tadi proses fisika. Nah, setelah keluar dia tidak stabil, kembali lagi. Nah, Bapak Ibu nanti harus perhatikan cahaya yang keluar ketika tereksitasi kembali ke keadaan dasar. Nah, ini cara kimia dan ini paling tidak bisa membuat gambaran buat siswa ini. Oh, ini loh eksitasi. Tadi fisika, sekarang kimia. Apa yang akan kita pakai lagi adalah ini gliserin kan. Kemudian saya gunakan Nah, ini adalah sebuah wadah dengan volume ya bisa dilihatlah 500 mili. Kita akan buat dua keadaan. Keadaan pertama pada suhu ruang. Keadaan kedua pada suhu tinggi. Apakah ini berubah menjadi besar atau menjadi kecil? Ini berubah tidak volumenya? Volume tetap. Tetap. Ya. Maka rumus P1 per T1 sampai dengan P2 per T2 akan kita samakan volumenya, dicoret sehingga rumusnya menjadi tadi. P1 per T1 sama dengan P2 per T2 kali T2. di mana P1 kali T2 sama dengan P2 kali T1. artinya suhu dan tekanan berbanding lurus. Kalau suhu tinggi, tekanan tinggi, suhu rendah, tekanan tinggi. Suhu tinggi. turun juga tekanannya. Itu kan berbanding lurus. Kalau kita akan lihat ketika dia dalam keadaan normal begini, maka tekanannya sudah tahu, tekanan 1 atmosfer, suhunya juga 25 derajat. Nanti ketika panas, suhunya naik, tekanannya akan naik. Itulah T2 dan P2. Ini keadaan normal sekarang adalah T1 dan P1. Suhu 25, tekanan 1 atmosfer. Nanti akan ada reaksi yang menimbulkan panas sehingga keadaan berubah menjadi T2 dan P2. Nah, di situ. Tetapi setelah itu kan turun lagi. Nah, kita akan lihat rumus itu, kemudian hubungannya dengan eksitasi
elektron ala kimia. Nah, ya. Ini tabung gelas ukur. Kemudian ini adalah cairan, ada pipet. Ini kalau diberi indikator juga bisa lah. Kalau jadi indikator, ada nggak indikator? Nggak ada ya. BTB itu. Ya, kalau ini diberi indikator BTB boleh untuk memberi warna saja supaya kalau bening kan tidak terlalu kelihatan. Supaya kelihatan ya, ada warna lah. Ini bukan apa-apa, air saja. Nah, ini kan air ya. Air yang berwarna hijau ini karena diberi indikator BTB. Ya. Ini kelihatan ya. Nah, ini adalah suatu obat untuk seriawan. Obat seriawan. Di apotek. Dan ini adalah kalium permanganat. Ada yang bertanya mengenai bahannya? Sudah. Nah, ini akan saya berikan beberapa tetes saja. Bisa 1, 2, 3, 4 tetes. Nah, tetesan itu akan memberikan reaksi eksoterm. Kemudian nanti akan keluar CO2 dan H2O. Dia berupa asap. Nah, kemudian itulah energi yang akan diberikan kepada elektron di dalam atom kalium. Dari mana energinya? Itu tadi dari tetesan ini akan diserap oleh elektron dan elektronnya akan tereksitasi. Kemudian jangan lengah karena ketika dia kembali ke keadaan dasar mungkin cepat. Jadi Bapak Ibu nanti ketinggalan kalau ke toilet dulu ketinggalan. Jadi jangan sampai ke toilet dulu, tahan. Atau ada tamu, tahan dulu, biarin tamunya. Ada tukang paket juga, biarin aja nunggu. Paket, biarin, lagi praktek. Jadi ini jangan di ini ya. Ini saya beri beberapa tetes saja. Nah, kemudian nanti akan kita tutup. 1, 2, 3. Tadi nggak masuk. Kemudian akan kita tutup. Ya. Nah, sambil menunggu, Ibu boleh ada yang bertanya. Jadi di sini PK ini kalium permanganat, KMN4 akan diberi panas dari luar dengan ditetesi oleh gliserin ini. Nah, sengaja saya beri contoh ini supaya lambat gitu. Sebab ada yang reaksi cepat begitu ditetesin langsung terjadi, itu terlalu cepat. Maka ini kita coba dulu yang lambat ya. Yang lambat supaya nanti prosesnya kelihatan. Nah, pemberian panas ini tidak terlalu cepat. Nah, panas ini akan diserap oleh elektron dalam atom kalium. Perhatikan. Kelihatan ya? Nah, cahaya warna ungu itu hasil eksitasi. Hasil eksitasi. Karena ketika diberi itu ada uap putih, yaitu H2O dan CO2, itu akan memanaskan elektron. Kemudian setelah itu dia kembali ke keadaan dasar.
dengan melepaskan cahaya. Bisa kelihatan? Nah, tadi tekanan tinggi. Nah, itulah keadaan 2. Kemudian suhu berkurang karena mati. Ketika menyala tadi kan suhu tinggi. P1, P2 dan V2 tinggi. Nah, sekarang mulai mati apinya, maka suhunya turun, tekanan turun. Akibat dari situ, maka tekanan atmosfer mendorong air masuk dan naik ke sini. Ada air naik? Ada. Kenapa? Karena ada perbedaan tekanan. Tekanan atmosfer mendorong tekanan di dalamnya. Karena apa? Dia turun suhunya. Dia turun suhunya. Nah, maka inilah contoh dari hukum Gay-Lussac dan bagaimana contoh dari eksitasi elektron ala kimia. Ala kimia banyak sekali. Ini termasuk reaksi yang lambat. Ada yang reaksi cepat mungkin tidak sempat ditunjukkan ya. Tapi ini cukup untuk menggambarkan bagaimana elektron dalam kalium dalam keadaan dasar, kemudian dia menerima energi, kemudian dia keluar lintasan, tidak stabil, kembali ke keadaan dasar dengan melepaskan energi yang berupa cahaya. Cahayanya tadi berwarna ungu. Mungkin Bapak Ibu kalau sempat mengamati sedikit keunguan, itu artinya cahaya dari kalium. Ya. Boleh diskusi. Ini lama-lama airnya juga tersedot semua yang di dalam sini. Ada pertanyaan? Nah, ini kimia itu bukan cerita, jadi eksitasi juga bukan cerita. Kalau kita terus puluhan tahun menceritakan terus, tidak perlu praktek karena tidak ada dalam soal. Iya, tetapi kita tidak paham. Yang kedua, siswa mengantuk. Belajar kimia begitu aja terus sebegitu. Sepertinya benar, padahal tidak tahu itu benar atau tidak. Seperti elektrolisis tadi. Waduh, kita ajarkan yang kita tidak tahu. Ini baru 2. Ada 407 kasus yang guru kimia sementara merasa sudah selesai, padahal banyak yang tidak paham. Nah ini, tetapi di dalam 2 percobaan ini kita mengintegrasi beberapa konsep, mungkin sudah ada 10 lebih konsep sini. Ada termokimia, ada hukum Gay-Lussac, ada eksitasi elektron, dan ada reaksi eksoterm. Seperti tadi Pak Yadi bertanya, Pak Yudi ya, reaksi eksoterm apakah harus selalu meledak? Ya kan? Ternyata ini dibiarkan, beda Pak, tidak meledak tetapi dia menimbulkan api. Kemudian tidak perlu diberi panas dari luar. Karena energi aktivasinya rendah. Nah, kalau tadi H2 dan O2 itu Tuhan sudah ciptakan harus memenuhi energi aktivasi tinggi. Kalau ini tidak perlu, energi aktivasinya rendah saja sudah bereaksi. Nah itu, jadi eksoterm, termokimia, kemudian eksitasi elektron, reaksi spontan, ini semua konsep masuk di sini. Ya, ada pertanyaan? Di atas penuh dengan gas CO2 dan di bawah adalah air yang naik. Ada pertanyaan atau sudah cukup? Ya, bagaimana? Sudah kebayang sekarang eksitasi? Silakan, ada yang mau bertanya. Jadi dua-duanya baik ya. Yang satu obat gatal, PK yang satu obat jamur. Yang satu obat seriawan. Gliser itu obat seriawan bibir. Kemudian PK itu obat gatal, obat infeksi. Dua-duanya baik. Kalau bertemu menghasilkan suatu yang keras seperti api. Gitu. Jadi dua-dua orang itu bisa dua-duanya baik, tapi ada setan yang masuk.
bisa saja. Walaupun dua-duanya baik. Jadi hati-hati dalam bergaul. Ini juga dua-duanya baik bisa timbul api. Karena api itu adalah sulalahnya dari setan. Api itu sulalah setan. Dan cahaya itu juga dari untuk sulalahnya malaikat. Ya. Ini masih banyak reaksi jenis ini yang lebih spontan, yang lebih cepat masih banyak. Ini hanya PK dengan gliserin. Nah, belum lagi kita gunakan klorat dan sebagainya. Ya, kalau sudah, ini boleh di. Uga ingin bertanya boleh? Ya, dari tadi saya mempersilahkan, silakan. Yang mau Itu yang gliserinnya yang di apotek itu yang borak gliserin ya Pak? borak Kom gliserin itu ya? itu Iya ya, agak benar. borak gliserin itu agak pekat. Itu cukup beberapa tetes saja. Oh, kemarin di apotek nemunya itu borak gliserin. Ah iya, sama ibu coba aja. Ketika dia nggak berhasil, ibu harus sabar, mungkin ujian gitu ya. Jadi jangan langsung nyerah gitu. Kok nggak berhasil? Iya. Telepon saya banyak, Pak belum berhasil. Ya saya juga begini itu kan udah 10 kali gagal dulu. 10 kali gagal lalu saya cari, oh mungkin kurang pekat, oh mungkin kebanyakan gitu. Kalau dia sampai terendam kebanyakan, agak lama itu. Tapi kalau dia dianggap di tengah-tengah pasir, ditetesin beberapa tetes di tengah-tengah pasir itulah, mungkin itu yang lebih efektif. Kan saya juga menemukan lama, jadi bisa 11 kali gagal gitu kan. Ibu coba ya, kan ada di apotek ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Kemudian itu Pak, penambahan BTP berarti hanya untuk memberikan warna saja ya Pak? Ya betul. Tidak untuk menunjukkan hal apapun gitu. Kalau Ibu lebih jelas, tadi hijau ini akan berubah menjadi kuning Bu sebetulnya. Karena ini BTB. Kenapa kuning? Karena CO2 larut. Ada CO2. Oh iya iya. Cuman ini kan tidak semua, kalau dibalikkan pasti jadi kuning. Karena CO2-nya akan banyak. Tapi ini CO2-nya masih di sini. Cuman kalau dibalikkan kan ada ininya, ada giring. Nah, kalau dibalik ini pasti larut CO2 dan berubah jadi kuning. Itu berarti asam basa. Nah, tapi kalau Baik. diberi pewarna makanan saja juga tidak apa-apa. Hanya menunjukkan aja, kelihatan aja. Wah. Nah, jadi kalau di YouTube hanya menggunakan lilin, itu kita gunakan dengan reaksi kimia. Nah, terus tadi ada cara fisika. Ya, terima kasih Pak Uga penjelasannya. Jadi Pak, kemarin saya melakukan Ya. gliserinnya gimana encer lama banget karena anak-anak udah nggak sabar ya Pak. Saya kasih ADSO 4, 2 tetes langsung ngeloncat ke atas si tabung kimianya gelas kimianya. Jadi Pecah dong. Ya. Pecah ya? nggak pecah Pak, nggak pecah. Kaget kita semua. Nggak pecah. Enggak. Nah, Ibu. Jadi langsung pluk gitu ke atas. Ada yang videoin nggak? Ada yang videoin ya? Videonya ada deh nanti di murid itu. Pak, kok dipegang bertangan juga nggak Pak? Apa kebanyakan? Apa salah itu pakai ADSO 4 jadi kecepatan? Asam sulfat Ibu ya? Iya, sulfat pekat tetesin langsung ngeloncat ke atapnya lah gitu. 3 tetes saja Bu. 3 tetes saja dulu dan jangan ditambah. Ya. Karena begini, ini 3 tetes. Lalu tidak sabar nih. Lalu ditambah. Nah, siapa tahu pada saat itu mau terjadi. Lalu Ibu meneteskan, nah kan jadi reaksinya jadi besar. Udah Jadi sabar eksplosif dulu. ya. Sabar dulu, mungkin ini ujian ya harus sabar. Itu cukup, jangan banyak-banyak tuh. Dan Iya. jangan digoyang, diaduk-aduk begitu. Nah, karena itu bisa menimbulkan tekanan tinggi. Usahakan dalam tempat yang cukup lebar, gitu. Cukup lebar. Sehingga dia ada ruang bernapas. Jangan di dalam Terlalu botol sempit. ya, kecil ya, nanti akan tekanan tinggi. Gitu. Nah, itu untuk asam sulfat ya. Kalau ini kan untuk gliserin ini relatif aman. Maka saya pilihkan untuk ibu guru pemula, ibu guru yang tingkat lanjut. Kan. Ada yang tingkat mahir nanti, ada reaksi-reaksi yang baru dipandang saja sudah bereaksi. Pak Irwan ditiup dan dipandang bereaksi. Nah itu ada tingkat-tingkat mahir. Nah itu Pak Irwan itu. Kenal dulu, itu kan santai tidak berbahaya. Nah ketika nanti asam sulfat dengan PK lain lagi itu. Nah itu cepat. Ketika nanti ke ikatan ion lain lagi. Jadi semua dibahas Bu, Bapak Ibu, sampai ikatan ion, ikatan kovalen, semua keseimbangan, semua nyata. Kami ini di Kimter, di KKT ini nyata semua. Tidak ada cerita katanya, kata buku, kata orang, nggak ada itu. Terus nggak ada guru-guru yang sudah berlatih Kimter itu ragu-ragu, tidak ada.
itu kelihatan kalau menjawab itu dalam kalimatnya ada mungkin ya, mungkin begini ya, sepertinya betul, kira-kira, itu kelihatan bahwa kita ini guru ini ragu. Jangan keluar lagi kata kira-kira, mungkin, sepertinya, kira-kira, katanya, jangan keluar lagi. Nah, sebaiknya guru kimia itu sudah pasti menjawab, maka dari itu harus melakukan praktik. Gitu. Nah, jadi kalau hanya melatih soal saja, ketika ditanya bukti susah. Ya, yang berikutnya masih ada ya waktu. Kita akan lihat, ya mengulang boleh lah, mengulang. Di sini ada hukum kekekalan, hukum dasar kimia, masih hukum dasar kimia. Ya ini kalau Pak Irwan sudah biasa. Ini ada hidrokarbon. Nah, semua sudah tahu. Ada yang belum tahu? Namanya apa nih? Etuna. 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 Apakah ini sering diajarkan? Sering. Sering. Tidak ada masalah di sini? Jawabnya tidak ada masalah. Nanti ketika saya tanya pembuktian bingung lagi. Tidak ada masalah di sini? Misalkan di sini ada bereaksi dengan Cl2. Tidak ada masalah karena tinggal menyamakan reaksi dan ini hasilnya katanya begini ya. Betul tidak nih? Selanjutnya tata nama, kemudian apa? Isomer, hitungan, rumus itu saja kan? Nah, lalu siswa bertanya, benar nggak Pak ini bereaksi? Jangan cuma dihitung doang, jangan cuma dihitung tata nama, cuma isomer. Benar nggak nih bereaksi? Terus hasilnya apa? Benar nggak hasilnya ini? Seperti itu. Coba buktikan di depan kelas. Bisa nggak itu? Nah, ini kan. Kalau Bapak Ibu siap membuktikan berarti tidak ada masalah. Tapi kalau tidak bisa membuktikan berarti ini suatu kebuntuan lagi. Dan pembelajaran ini tidak tuntas, kita paksakan terus, ada kebuntuan. Ya baik, mungkin ke materi ini masih tetap ke etuna tadi. C2H2 dibakar. Itu. CO2 H2O. Ada masalah di sini? Pasti cuman ini tulis angka 2. 5 gitu kan. Sini berapa? 4 dan seterusnya. Berarti nggak ada masalah. Asal diketahui ini berapa, maka mol yang lain bisa dicari. Itu saja kan. Nah, berarti tidak masalah. Tapi ketika sisa boleh Pak tunjukkan ini buktinya bagaimana? Terus dari mana dapat angka 2 dan dari mana dapat angka 5? Betulkah ini disebut sempurna? Betulkah ini disebut pembakaran sempurna? Kan menghasilkan CO2 dan H2O. Koefisiennya 2 dan 5. Dikatakan pembakaran sempurna. Lalu siswa bertanya, betul ini sempurna atau cuman katanya gitu? Nah, ada 2 kasus tadi bereaksi dengan klorin, ini pembakaran sempurna. Bah, ini saya ingin jawab. Apakah ini betul pembakaran sempurna? Ayo Bapak Ibu, betul pembakaran sempurna?
Tidak Tidak. Tahu dari mana tidak? praktek Oh. di ada hitam-hitamnya. Tulisan ini, yang saya tulis ini menunjukkan pembakaran sempurna katanya. Betul tidak? Lihat angka 2, 5, 4, dan berapa LH-nya. Ada yang sempurna, ada yang enggak, Pak. Ya, dalam tulisan ini yang Perbandingannya aja sesuai. ya, ini haknya Tidak sesuai perbandingan oksigennya. ya. Sekarang ini begini yang saya tulis. Oh, sempurna kalau gitu. Ya, ini maksudnya. Yang saya tulis ini menurut buku ini sempurna. Oh, ya sempurna. Mahasiswa bertanya, betulkah ini sempurna? Artinya siswa minta bukti. Iya. Betul, minta bukti. Betulkah 2, 5, 42 ini betul sempurna atau tidak? Itu hanya minta bukti. Karena ini selama ini hanya ditulis, dihitung dengan rumus, diceritakan katanya. Siswa cuma bertanya, bisakah Bapak tunjukkan ini sempurna? Kalau tidak bisa menunjukkan ini di depan siswa, berarti ini belum tuntas. Kan 20-30 tahun diajarkan terus begitu. Dan ada kebuntuan di sini karena kita tidak bisa menunjukkan. Nah, maka kita guru-gurunya jujur. Jujur dengan apa buktinya jujur itu? Mau melakukan praktik. Jujur bahwa kita ini memang tidak mampu ini menunjukkan ini. Kita bingung menunjukkan ini. Kita buntu dengan cara apa? Nah, itu jujur. Maka kita sebagai guru yang jujur harus mau melakukan praktik. Mudah-mudahan itu mengurangi dosa kita. Karena dengan praktik itu membuka ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu alam ciptaan Tuhan. Maka kita ajarkan kepada siswa ini adalah ciptaan Tuhan semua. Dan ini adalah silaturahmi di mana mereka memenuhi sunatullah semua. Angka 2 dan 5 ini sunatullah semuanya karena silaturahmi antara molekul-molekul. Maka pembelajaran kimia ini masuk. P5 masuk karena di situ ada ketuhanan. Kalau mau karakter mau P5 tapi tulisan bicara terus, cerita terus bagaimana? Nah, jadi anak-anak alkuna kalau bereaksi dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Itu pembakarannya sempurna loh. Itu saja. Nah, sekarang siapkan. Diketahui sekian volume alkuna, berapa mol CO2. Nah, terus begitu. Jadi bagaimana kimia mau diminati oleh siswa? Kimia menarik siswa kalau kita juga seperti itu. Ya. Ada yang mau memberikan contoh? Kalau begitu, kita akan coba tunjukkan. CO2 plus H2O itu kan tidak kelihatan. Apalagi tanda-tanda yang ada pada pembakaran sempurna. Apalagi? Yaitu tidak adanya karbon. Tidak adanya karbon. Semua berubah jadi CO2. Ya, kita akan lihat dulu ada wadah besar. Bapak Ibu siapkan ini. Kalau tidak punya ini, siapkan botol. Kalau tidak punya botol, siapkan gelas. Bukan yang ada yang dalam. Kemudian ada wadah yang besar. Zoom. Ya, sebentar ya.
Ya, siapkan ini. Kalau nggak ada ini botol, kalau nggak ada botol gelas. Kemudian itu di ada wadah lain. Ini. Nah, kemudian ada plastik ya. Ya, lalu bahannya apa? Bahannya adalah ya, karena ini kebetulan asistennya tidak ada. Biasanya ada asisten, sedang ada kegiatan. Ya, ya ini diisi air penuh. Nah, cariin plastik lah, plastik apa aja. Ini diisi air penuh. Ini plastik yang tutup. Nah, ini adalah bahan penghasil alkuna. Ini bahan penghasil alkuna, yaitu CaC2, atau kalau di toko besi namanya karbid. Ya, toko besi namanya karbid. Ya. Di sini kita akan belajar tentang tekanan zat cair, ya. Tekanan zat cair. Nah, ini tekanan zat cair. Kalau tekanan zat cair, kalau di SMP itu istilahnya apa ya? Tekanan Hidrostatik. hidrostatis, di mana tekanan mengarah ke segala arah oleh zat cair. Nah, di sini ada air. Di sini juga air. Nah, kemudian kita balik. Nah, ini kenapa saya beri plastik? Nah, supaya kalau dibalik dia tidak tumpah. Ya, beruntung bagi yang kurus-kurus ini tangannya kecil. Ada yang gemuk ketika dimasukkan nggak masuk tangannya. Nah, ini sudah terbalik. Air di sini tidak bergerak. Nah, air di sini tetap, dan ini permukaan ini. Yang terpenting adalah mulutnya, mulut tabung ini tercelup. Nah, ini pada saat ini tekanan hidrostatis dengan tekanan atmosfer seimbang. Seimbang atau sama ya, seimbang. Sehingga tidak ada perbedaan tekanan. Maka di sini tidak bergerak. Bagaimana supaya dia bergerak? Maka harus ada perbedaan tekanan. Nah, maka kita gunakan suatu bahan yaitu karbid ini untuk mendorong sehingga air ini bisa bergerak turun. Air bergerak turun kemudian diisi oleh gas yang dari karbid yaitu etuna. Nah, betul kan? Nah, kemudian air ini biarkan turun. Tidak sama ya, ada yang turun segini, ada yang 2 bagian, ada yang 3 bagian, ada yang semuanya turun. Nanti dibagi kelompok di kelas itu ada 7 kelompok. Kelompok 1 turun segini, kelompok 2 turun 2 bagian, kelompok 3 turun 3 bagian, dan seterusnya. Nah, saya akan mewakili kelompok 1 aja turun di sini.
Ini kita beri karbit. Ya, karbit ini sebesar kacang merah ya dan kacang hijau. Kalau kacang hijau terlalu kecil, kacang merah dimasukkan, kemudian tangkap oleh, nampak ada gelembung-gelembung masuk dan mendorong air turun. Nah, kita tidak usah banyak-banyak, ya sampai 1 atau 2 bagian saja lalu diangkat. Nah, ini sudah. Tadi adalah gas asetilen sebanyak 2 bagian dan sisanya 5 bagian berisi oksigen dari luar. Ini tidak ada korek api jadi saya lupa tadi. Ya, ini kita masukkan sini. Sudah ada mati. Apinya mati. Masih ada nggak gas di sini? Apinya keburu mati deh. Oh. Harusnya kedengaran ya, cuman mungkin voice atau gimana ya. Lupa tadi harusnya pakai ini. Nggak kedengaran ya? Ada? Ya, terdengar tadi. Ada. Bagaimana ini? Apakah kotor atau bersih? Gitu ya. Bersih. 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 Bahwa itu reaksi betul pembakaran Sempurna. ledakannya juga keras. Saya gunakan perbandingan di sini 2 bagian dan tuh 2, 3, 4, 5 ini sisanya oksigen yang dari luar masuk. Jadi 2 bagian ini merupakan gas etuna dan 5 bagian ini merupakan oksigen yang masuk. Maka itu yang diharapkan sesuai dengan angka tadi 2:5. Bukan dihitung secara matematik, tapi kita buktikan matematik itu. Ternyata ledakan keras dan ini bersih sekali. Bagaimana kalau diturunkan lebih banyak? Itu coba di sekolah masing-masing. Kelompok 3, kelompok 4, 5, dan 6, sampai kelompok 7. Bahkan semua turun semua, gimana hasilnya? Apa yang terjadi? Saya hanya beri contoh saja. Atau biar turunkan sedikit, bagaimana? Apa yang terjadi? Itu. Jadi Bapak Ibu hanya saya beri contoh. Selanjutnya silakan di sekolah. Dikelompokkan masing-masing. Ada yang keras, ada yang enggak. Nanti masing-masing menyimpulkan. Kenapa begitu? Oh, kalau asetilennya atau etunanya 4 bagian, oksigennya cuma 3, gimana? Gitu kan? Mereka membuat mana persamaan yang betul. Nah, ini jadi hukum perbandingan volume. Oh, hukum perbandingan volume bahwa koefisien akan sebanding dengan volume dari gas tadi. Ini pembuktian. Ada juga materi termokimia, ada juga materi reaksi pembakaran dan sebagainya. Jadi kan alat ini terintegrasi. Kalau dilihat dari suaranya itu seperti anjing yang sedang menggonggong. Jadi ini saya sebut reaksi anjing menggonggong. Kalau aninya kecil berarti anak anjing menggonggong. Kalau yang besar baru bapaknya. Itu ya. Jadi Bapak Ibu ada gambaran tentang reaksi pembakaran sempurna, tentang termokimia, dan tentang reaksi tadi pembakaran. Ada yang mau ditanyakan? Boleh didiskusi, Pak. Sekali percobaan, sekali penjelasan, siswa langsung paham. Tapi kalau tidak ada alat peraga, ya begitulah akhirnya. Semuanya ngantuk. Ada pertanyaan? Jadi Pak kan Uga,
kira-kira berapa lama Pak saat karbit itu masuk ke dalam tabung Pak Gesa? Ya Ibu kan tinggal melihat tadi. Sudah turun jangan kelamaan terlalu bawah. Kalau Ibu mau melihat Oh, sempurna, itu iya. menurut aturannya kan jangan lebih dari 2 bagian. Oke, Nah, oke. semuanya ini kita anggap 7 bagian. 1, 2, Iya. 3, 4, 5, 6, 7 kan gitu. Nanti kalau Iya. di sini turun 1 bagian, apakah masih Iya. sempurna? 2 bagian, Oke. apakah sempurna? 3 bagian, apakah ada warna hitam? 4 bagian, apakah hitamnya makin pekat? Gitu. Jadi itu tergantung Ibu maunya yang mana. Tapi Kalau ukuran karbit, untuk ukuran karbitnya tetap Pak ya? bebas aja Bu. Kalau dirasa Oh, kurang gitu. tambah lagi. Kalau kebesaran Iya. kan berarti cepat di sini turunnya, hati-hati aja. Oh, iya. Oke. Kalau besar nanti gitu kan. Lewat gitu. Itu harus dilihat. Kalau kecil kan pelan-pelan. Oke, makasih Pak. Ya. Jadi kimia itu bukan melulu tulisan ya. Bahkan tulisan-tulisan yang kita tulis kita juga tidak paham. P2H2 plus O2 itu 2:5. Pokoknya sempurna karena hasilnya CO2 dan H2O. Dari mana? Ya pokoknya sempurna, ini kan persamaan begini. Ini debat kusir nggak akan selesai. Dari mana itu sempurna? Katanya CO2 dan H2O. Terus kalau C hitam, itu dari mana? Ya kamu baca saja di knalpot, ada di situ katalitik di knalpot tuh. Itu katanya tidak sempurna. Itu contoh dari dulu, itu dari zaman saya sekolah. Itu saja knalpot saja yang dicontohkan. Sambil juga knalpotnya belum pernah dibawa ke sekolah karena itu kan nempel di motor. Tapi itu selalu dicontohkan, padahal ini mudah sekali. Nah, karbit ini jangan hanya untuk ini, jangan dibuang, simpan karena banyak puluhan percobaan yang menggunakan karbit, puluhan percobaan. Nah, yang tadi dengan klorin juga belum. Nah ini, jadi nanti tugas Bapak Ibu di sekolah adalah membagi kelompok menjadi 7. Paham ya? Setiap kelompok menurunkan air sesuai dengan levelnya masing-masing. Nanti dari 7 kelompok itu dibuat laporan apa bedanya. Nah, bagaimana persamaan reaksinya dibuat. Begitu. Ya, ada lagi? Assalamualaikum Pak Uga. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Nah, ini kan kemarin pas praktikum terkait dengan pembakaran sempurna dan tidak sempurna terkait dengan CaCl2 atau ini ya, nanti menghasilkan asetilen. Untuk hasil percobaan kami di SMA 1 Danau Seluluk Kalimantan, itu semakin lama kita tutup dia, itu berarti nanti pembakarannya tidak sempurna. Nah, itu kita udah dapat kesimpulan tersebut. Nah, yang saya tadi baru dapat informasi dari Pak Uga bahwasanya tadi ini berbanding lurus dengan koefisien. Nah, itu mohon penjelasan kembali Pak Uga terkait tersebut karena saya juga baru paham seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Kan kebanyakan ditulis di buku atau yang kita ajarkan itu selalu C2H2 ditambah O2 menjadi CO2 dan H2O. Itu kan yang selalu ditulis. Ada jaringan. Ya. Jadi selalu kan di sini C2H2 ditambah O2. Ini menjadi CO2 ditambah H2O. Lalu kan selanjutnya kita mengajarkan kepada siswa bagaimana anak-anak menyamakan koefisien itu. Menyamakan koefisien dari reaksi ini kan tinggal dikali-kali gitu kan? Ya. Akhirnya kita dapatkan di sini angka 2 dan angka 5. Ya. Yang kesimpulan paling benar gitu kan? Dan siswa benar, dan di sini misalkan 4 dan di sini 2. Nah, di sini 4, sini 2 kan begitu ya. Dan siswa yang mengajarkan ini dianggap
yang sudah benar koefisiennya. Artinya Ya. benar di sini artinya sudah sebanding, sudah setara, dan ternyata itulah yang dikatakan reaksi pembakaran sempurna. Karena di sini menghasilkan CO2 dan H2O. H2O. Betul, itu kalau tidak sempurna pasti bukan CO2 dan H2O, tapi CO dan ada CO dan karbon, kan gitu. karbon. Ya, kalau ada karbon berarti hitam. Nah, sementara kita kan hanya bilang begitu tanpa melihat langsung karbon hitamnya di mana gitu kan, nggak pernah lihat. Nah, itu urusan nantilah. Yang penting kalau siswa mengerjakan angka 2 dan 5 ini berarti sudah sempurna. Nah, kalau kita buat fraksi kan untuk etuna ini 2:7 karena 2 tambah 5 adalah 7. Fraksi dari O2 adalah 5/7. Gitu. Jadi angka 2 dan 5 kalau dijumlah totalnya kan jadi 7. Nah, fraksi dari C2H2 adalah 2/7. Oksigen 5/7. Itu kan di dalam matematik selalu begitu. Ini per 7, ini per 7. Dari mana angka 7-nya? Karena 2 dan 5. Itu dalam DPR juga ada begitu ya, fraksi itu apa. Jadi persentase itu apa gitu kan. Jadi ada di sini. Nah, kita akan menguji angka 2 dan 5 ini benar tidak gitu kan. Yang dikatakan sempurna ini benar tidak. Nah, kalau Bapak tadi sudah mencoba sampai lama, artinya mungkin saja di sini bukan 2 lagi, Pak. Mungkin di sini sudah 6, maka di sini tinggal 1 gitu. Atau di sini semuanya habis 7 bagian, di sini 0, Pak. Jadi C2H2-nya dibiarkan masuk, airnya turun semua habis, maka sebetulnya yang masuk full adalah C2H2 dan oksigennya tidak bisa masuk lagi karena terhalang. Jadi di sini ada 0. Tapi oksigen di lingkungannya ada. Nah, oksigen di lingkungan itu di luar sistem ada. Jadi ketika ini turunkan tadi, turun semua atau sampai habis, artinya C2H2-nya full, ya. Dan oksigen tidak bisa masuk. Oksigen hanya ada di luar. Jadi yang ada oksigen di mulut ini. Sehingga reaksi yang terjadi adalah 7 C2H2 ditambah O2 hampir tidak ada karena di sini. Sehingga tentu saja hitam semua, Pak. Bahkan apinya pun hampir tidak ada, hanya blek gitu. Gitu kan. Sepanjang ada api masih ada sedikit sempurna gitu. Kalau tiba-tiba blek karena ini oksigennya tidak ada, semuanya full C2H2, maka makin tidak sempurna. Jangankan di sini, Pak. Segini saja tengah-tengah. Berarti di sini 3,5 etuna, 3,5 oksigen. Itu saja sudah kebanyakan etuna, oksigennya sudah kurang, maka timbul hitam. Gitu. Nah, yang tepat sesuai dengan perbandingan yang suka ditulis oleh anak-anak, sesuai dengan perbandingan matematik, sesuai dengan reaksi yang setara, dan itu dikatakan sempurna adalah ini ketika 2 bagian, sisanya 5. Maka 2 plus 5 jadi 7. Itu sebetulnya fraksi, Pak. Nah, jadi terbukti ledakannya kuat, tidak ada hitam pada saat 2:5. Gitu, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak Uga. Ya. Jadi kita serasa membicarakan kimia gitu kalau begini. Bukan membicarakan tematik atau cerita, bukan. Tapi kalau hanya menulis C2H2 plus O2 menjadi CO2 dan 2O samakan 2:5, itu kan membicarakannya kayaknya tulisan dan matematik. Bukan membicarakan kimia gitu. Tapi kalau Bapak Ibu tunjukkan ini sambil ada angka, sambil pembuktian, itulah serasa kita belajar kimia. Nah, itu yang saya maksud. Kimia itu bukan bahasa, bukan sastra tulisan. Itu boleh ditulis untuk melengkapi. Nah, kalau semua materi hanya begitu saja kan bukan kimia, rasanya begitu. Kalau menurut saya begitu. Dan siswa jadi tidak senang dengan kimia itu, ya karena begitu. Ya. Gimana? Ada lagi? Kalau kita kupas sampai ratusan, wah seru Pak. Kimia itu seru sekali. Makanya bulan Juli nanti juga insya Allah ada tanggal 8-9 untuk tingkat pemula lah. Juli itu 2 harian full itu. Ya ada sertifikat lah. Kalau sertifikat itu nomor 2 itu bisa dikeluarkan oleh universitas.
Cuman ada yang saatnya berbayar, ada yang gratis. Kalau sekarang kan tidak berbayar. Ketika saya punya sisa zat, tidak usah berbayar. Tapi ketika saya sudah habis, kan harus beli ya berarti mohon maaf Bapak Ibu harus berbayar karena kan kita bukan bercerita gitu. Saya nggak bercerita tapi ada alat bahan, ada yang dibeli gitu. Nah, silakan kalau untuk memperdalam lagi Juli nanti tanggal 8 silakan mendaftar. Hari Sabtu Minggu kalau tidak salah. Ya. Ada yang berminat tidak nanti Juli? Untuk Offline atau online ini Pak Uga? ya. Apa Pak? Diulangi. Kalau pendaftarannya bisa juga daftar, linknya bisa dibagi dalam grup ini ya? Atau harus yang kemarin kan saya daftarnya lewat Facebook. Ya, bisa saya bagi sekarang juga. Bisa dibagi lewat link ini supaya kita bisa daftar dari grup toh. Ya. Artinya menggampangkan kita mendaftar dari Ya, rumah. bisa di grup, bisa juga sekarang di chatting bisa dikirim kan. Nanti. Iya. Jadi saya hanya berharap begini, saya berharap Bapak Ibu guru itu seluruh Indonesia itu mulai melek begitu. Pesan ini harus sampai, pesan ini harus sampai sehingga kita sama-sama mengurangi dosa, mengurangi untuk diklat-diklat yang berbayar. Saya harap Bapak Ibu sudah harus paham bahwa ini belajar ilmu ya, ilmu itu apalagi ilmu dengan iman yang menurut agama masing-masing, insya Allah sih Tuhan akan mengganti pengorbanan kita semua, baik waktu maupun biaya, itu insya Allah akan dibantu. Yang penting kita tidak harus berpikir, aduh sulit karena biaya nggak ada, harus bayar, itu ini. Bapak Ibu bisa inbox saya, kalau memang ada kesulitan itu, ada kesulitan biaya, tapi saya mau ikut gitu. Tapi harus betul-betul ya, jangan dimanfaatkan. Oh tidak bisa nih lagi kosong, tapi harus ikut tanggal 7. Silakan inbox saya. Yang saya perlukan adalah kejujuran kita semua. Bapak Ibu sedang kosong, ingin ikut, silakan nanti saya beri linknya gratis. Tapi jangan yang kebetulan ada tapi memanfaatkan untuk ikut gratis ya, jangan begitu. Kita sama-sama. Tapi saya bantu Bapak Ibu yang butuh sekali, yang belajar, tapi jujur memang tidak punya gitu ya. Sedang kosong. Saya tidak ingin juga ya jadi hambatan untuk berbagi. Tetapi andai kata Bapak Ibu punya rezeki, insya Allah semua akan diganti. Tuhan akan mengganti semuanya karena kita ini di sini bukan hanya praktik, tapi menggali kebesaran Tuhan. Siapa yang menciptakan semua bahan ini? Siapa yang memberikan perintah ini kan hanya Tuhan. Siapa yang menyuruh ini bereaksi itu Tuhan. Jadi kita belajar di sini bukan sekadar belajar praktik, tapi belajar alam cipta. Jadi itu saja. Niatkan itu, maka pengorbanan Bapak Ibu semua akan diganti. Tidak usah khawatir. Nanti saya kirim linknya. Ya sebentar lah, sebelum kita lanjut, mungkin ke chatting bisa saya kirim. Ada pertanyaan lagi? Boleh, ada pertanyaan lagi. Ambil jalan. Nanti sebentar lagi kita akan masuk ke reaksi redox. Ya, saya coba masukkan ke chat ya, masukkan ke chat ini. Ada grup WA di situ, ada linknya untuk daftar 8 Juli. Ya, itu langsung di copy aja ke chat. Masuk di chat aja. Chat kan ada di Zoom. Ya. Nanti juga kita akan adakan pelatihan khusus 185 JP, Kepala Laboratorium Khusus. Karena sebelumnya kan saya dengan UNG, dengan UPI juga sedang berjalan.
Salah satu yang praktik kan saya di UPI itu untuk pelatihan kepala laboratorium. Nah, nanti KKTI juga akan mengadakan kepala laboratorium ini. 185 jam bisa untuk mengganti kekurangan mengajar 12 jam. Itu bisa dari universitas, bisa dari Polban, dari UPI, sertifikatnya tentu berlaku. Ya. Jadi ketika melihat ini, ada harus bayar, bingung, sedang sulit, bisa cek saya. Asal jujur, ya, gitu. Jadi, kenapa kita berbayar? Karena kita butuh alat dan bahan. Walaupun saya Zoom seperti ini, bukan hanya menggunakan kuota, tapi tetap alat bahan, tetap. Saya tidak mau Zoom ini hanya ngobrol, cerita, kemudian PPT nggak mau. Di copy paste, simpan filenya nggak. Tapi kita Zoom langsung. Bahkan untuk tanggal 8, 9 Juli itu Bapak Ibu harus bawa alat, bahan yang ada di rumah, juga bawa baju lab. Siapa tahu nanti kan sambil draft. Walaupun di rumah masing-masing. Kecuali yang hadir ke Bandung, kan ada 2. Yang hadir ke Bandung, bahkan kemudian yang online silakan. Ada alat dan bahan. Yang hadir ke Bandung tidak membawa laptop, tetapi membawa jas lab. Nah, kalau membawa laptop itu ciri khasnya hanya ngobrol, copy paste. Kita enggak, kita tidak usah bawa laptop, tetapi cukup bawa jas lab yang ke Bandung. Langsung di situ tuntas. Peserta harus selesai. Masalah pertanyaan harus selesai saat itu juga. Tidak boleh kembali diklat masih menggantung. Harus selesai masalah itu, praktiknya harus berhasil juga. Nah, itu keunggulan dari offline ya, offline. Insya Allah nanti tanggal 8, 9 Juli. Sudah dikirim? Ya, ada di chat nggak? Yaitu linknya silakan lah kalau. Baik, kalau gitu kita coba lanjut ke satu reaksi redox, tapi saya tidak ada statif ini karena baru kembali dari Medan, jadi belum beres-beres. Tapi saya akan coba membuat suatu reaksi yang berhubungan dengan redox, ya, redox. Ini ada suatu redox. Pertanyaannya selalu seperti tadi. Apakah ini materi ini mudah? Atau sulit? Atau biasa saja? Nah, saya tanya kejujuran Bapak Ibu. Ini mudah atau sulit? Sulit dipahami siswa. Sulit dipahami siswa. Menurut Ibu, ini materi ini dikuasai atau tidak oleh Ibu? Baru sekedar cerita, Ma. Jadi kan kalau di Google itu kan jelas di sini ada hasilnya ya. SO4 2 min ditambah MN 12-an itu kan di Google. Dimanapun ada ini. Berarti pertanyaan berikutnya adalah setarakan reaksi redox, ya kan? Dengan cara setengah reaksi atau PBO atau apapun. Dalam penyetaraan tidak ada masalah kan? Tidak ada masalah. Semua bisa. Ya, Anak-anak sulit memahami. ya, paham ya kalau penyetaraan. Saya tidak akan menjelaskan itu. Itu kan sudah makanan Bapak Ibu. Yang jelas di sini awalnya adalah SO2 dan akhirnya di sini SO4 2 min. Ini awalnya adalah MN4 min, di sini MN2 plus. Apa yang ada dalam pikiran siswa melihat ini? Kira-kira apa? Ya, Katanya pusing, Pak. Ya? Katanya pusing karena waktu di kelas 10 belum begitu paham tentang perubahan bilog. Ini kan ada 12 ya untuk penyetaraan. Kenapa kok ada min, ada 2 plus? Nah, itu sulit sekali untuk menghafal. Nah,
Ya, udah sulit, abstrak, tidak kelihatan, Ya, ya, tulisan aja, ya jelas. Jelas itu saya paham karena kimia itu salah satu yang menyulitkan, ya. Udah tidak kelihatan, kecil-kecil. Bagaimana ini bisa menjelaskan? Saya sebetulnya maunya itu dari nol gitu kan. Belum ke sini, tetapi karena kita waktu dan pengenalan, ya terpaksalah ke sini saya pilih satu. So, kalau mau kan dari nol, bagaimana sih redok itu? Bagaimana wujudnya? Dari nol. Nah, tiba-tiba ke sini karena saya menghadapi Bapak Ibu guru, bukan siswa ya. Kalau siswa tentu dari nol. Berarti saya anggap Bapak Ibu guru sudah paham penyetaraan ini. Nah, tetapi kalau siswa bertanya, meminta pembuktian, ini yang jadi masalah. Dari ratusan reaksi redok, siswa minta pembuktian. Karena memang belajar kimia itu ya seperti itu. Seperti tadi kan berasa belajar kimia. Nah kalau begini terus angka dan sebagainya, ini serasa belajar matematik dan tulisan. Dan ini berlangsung puluhan tahun. Bukan belajar kimia, mana bahan kimianya? Mana zat kimianya? Tidak ada. Gitu. Nah saya akan tunjukkan sebentar lagi bagaimana ini menjadi tidak buntu. Ya. Nah, artinya mungkin Bapak Ibu yang di luar sana yang tidak memerlukan praktik, merasa bahwa tidak perlu praktik, ya silakan. Tetapi Bapak Ibu yang hadir di sini, alhamdulillah mau ikut praktik dan ingin memecah kebuntuan, sehingga paham. Nanti akan ada perbedaan. Mungkin yang tidak mau praktik merasa cukup, sudah selesai dan itu mudah, tinggal disetarakan apa sulitnya. Hitung atomnya, hitung muatannya, lalu suasana asam, suasana basa, selesai. Dan siswa dapat nilai 100. Tapi ketika diminta benar terjadi seperti ini atau tidak, nah itu yang jadi masalah dan buntu. Belajar kimia buntu puluhan tahun. Sampai kita pensiun, mau buntu terus begitu. Ya, saya punya alat ya, tapi karena statif nggak ada, jadi saya modif aja. Ini aja ambil. Ambil. Karena saya belum bongkar kemarin dari Aceh dan Medan, jadi saya buat di sini aja. Kemarin keliling Aceh itu, Aceh Medan 14 jam. Waduh. 14 jam dengan suhu 35, 40, 45. Jadi capek juga. Karena tidak ada statif, dengan terpaksa saya buat ini. Nah, ini tripod aja lah untuk HP. Tapi ini pipanya benar, pipanya benaran ya. Pipanya benaran. Ya. Nah, sekarang SO2. Ibu tahu SO2? Bapak tahu SO2? Pak, tolong dicoba nih Pak. Oh ya, sebentar ya. Nah, Videoin. Nah, saya lupa. Jadi saya gunakan tripod saja nih yang ada. Nah, Ibu juga bisa dari bambu atau apalah, yang penting buat stand gitu kan, buat berdiri ini. Karena ininya belum ada, belum dibongkar, masih di tas. Ini ada tabung reaksi yang agak besar. Kalau Ibu punya tabung reaksi yang kecil nggak apa-apa, standar aja, apa-apa. Kebetulan kalau ini saya buat begini. Nah, tadi ada lakban ya. Nah, kemudian di sini akan diisi lakban biar ini kelihatan.
Tabung yang tinggi atau yang disebut dengan apa, kelas becher ini akan saya isi dengan larutan kalium permanganat atau MnO4 min. Nah, ini. MnO4 min. Saya tidak perlu ceritakan bagaimana buat MnO4 min, tinggal dilarutkan saja, yaitu PK tadi. PK tadi dilarutkan dalam air. Ya. Tapi kan ada larutan PK yang tadi. Oh, ini masuk. Tuh, harus diletak tuh. Oh. Ini kalau tidak dilakukan lepas. Ya, ini akan diisi oleh Cimbolon. ya, ini yang warna ungu ini adalah larutan kalium permanganat. Warna ungu. Ini ditambah air. Itu biar aja. Ya. Terus ini adalah larutan kalium permanganat. Nah, kemudian bagaimana kita membuat SO2? Ya, kita siapkan ini ada itu. Kita akan buat SO2 dari pupuk KNO3 kemudian dengan sulfur ya, sulfur. Nah, ini kan pupuk Ibu ya. Pupuk KNO3 ini bisa dibeli di mana, di toko pertanian atau apa ya. Kemudian ini ada sulfur yang berwarna kuning ya. Kemudian dicampurkan di tempat kecil itu. Nah, gelas kecil atau apapun ya, dengan sendoknya. Ya. Jadi ini apa? KNO3 ini sulfur. Kemudian ini apa? Larutan kalium permanganat. Nah, sesuai dengan tulisan tadi, SO2 ditambah MnO4 min, ini yang akan kita buat. Nah, ada sendoknya. Satu aja. Sendok. Nah, kita campur saja ini KNO3. Ibu tahu wujudnya KNO3? Seperti ini. Ini KNO3 ini. Kalau dicampur bereaksi atau meledak, enggak usah takut. Ini tidak ada apa-apa. Inilah sunatullah yang Tuhan ciptakan itu.
sesuatu zat akan bereaksi jika ada syaratnya. Kalau tidak ada syaratnya, semua sembarangan bereaksi. Ini ada syaratnya. Kalau dia bereaksi pada sembarangan, maka berbahaya. Nah, maka di sini ada syaratnya. Ini sulfur dan KNO3 dicampur biasa saja. Ini biasa saja. Hanya bercampur biasa, membentuk satu campuran, bukan suatu senyawa. Nah, ini akan kita masukkan ke dalam tabung reaksi ini. Ya, sudah terlihat ya. Sini ada campuran KNO3 dengan sulfur. Kemudian di sini akan mengalir ke dalam selang. Dan selangnya dimasukkan ke dalam larutan kalium permanganat. Nah, sudah kelihatan? Nggak dibakar tuh, Pak? Ya, belum. Jadi kita harus bakar ini supaya memenuhi atau melampaui energi aktivasi. Kalau tidak ada pembakaran ini, tidak akan terlampaui energi aktivasi. Jadi pembakaran ini berfungsi untuk memberikan energi sehingga bisa memenuhi aktivasi ya. Nah, kelihatan? Iya. Bagaimana terjadinya kompleks aktivasi itu akan kita lihat. Ini sedang diberi kalor terus sehingga dia mencapai energi aktivasi. Kapan dia teraktivasi atau kapan terlampaui itu aktivasinya kita akan lihat. Nah, yang terjadi di sini adalah KNO3 akan terurai menjadi apa? Bapak Ibu? KNO3 akan terurai menjadi ya. Siapa yang manggil? Jadi KNO3 akan terurai menjadi KNO2 dan O2 gitu. Itu dalam teori baca di KNO2 dan O2. Kemudian O2-nya akan bereaksi dengan sulfur. Sulfur juga kena panas. Sehingga S ketemu dengan O2 menjadi SO2. Nah, SO2 akan mengalir ke KMNO4. Silakan, ada yang belum paham? Sudah mulai terbentuk ini. Ya. Mulai panas. Perhatikan nanti apakah akan mulai tereksitasi, teraktivasi atau tidak. Kita tunggu. Dia masih memanas, belum mencapai aktivasi. Ya, aktivasinya belum tercapai. Sudah mencair, ya, kelihatan sudah mencair, tapi belum tercapai aktivasi.
Nanti perhatikan di sana, asalnya warna ungu, apakah berubah atau tidak? Harus ada latar hitam ya. Ada background hitam. Ya, mungkin biar kelihatan ya. Nah, kan. Nah, kalau ini kelihatan ya, perhatikan. Sebentar lagi akan teraktivasi. Nah, kemudian perhatikan KMN 4 yang tadinya berwarna ungu. Perhatikan 5, 4, 3, 2. Perhatikan warnanya. Nah, ini teraktivasi. Inilah aktivasi terlampaui. Semua melihat tidak? Lihat. Udah. Lepas tuh. Ya, karena kan wah. Oh, jadi tidak berwarna ya, Pak? Jadi MN2+. Apa itu? Ya. Reaksi selesai. Aktivasi terjadi dan itu sebetulnya tandanya. Sementara kita tidak pernah tahu. Apa itu energi aktivasi? Istilahnya saja yang keren. Aktivasi adalah energi minimum, bla 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 bla. Sambil kita juga nggak paham. Apalagi siswa nggak ngerti. Setiap reaksi punya aktivasi tertentu. Nah, di sini dibuat panas yang tinggi supaya terjadi aktivasi. Baru setelah itu kita ajarkan ini grafiknya Nana, gitu ya. Ini grafiknya begini, naik gunung, turun, baru itu. Dan mereka akan paham dengan gambar grafik tersebut. Kalau misalkan biasanya begini ya, oh ini anak-anak, kalian tahu nggak ada yang begini? Oh tahu. Assalamualaikum. Mohon, kumaha damang. Saya. Nah, emang aku tadi Ya, biasanya anak-anak diberi begini ya. Nah, inilah energi aktivasi. Ya, jadi untuk mencapai puncak ini dipanaskan dulu di sini, panaskan. Akhirnya dia sampai puncak ketika panasnya tercapai dan cahaya terang itu pada saat kompleks teraktivasi di sini. Nah, maka di sini endoterm di bawah ini endo ya, dan di sini baru eksoterm. Jadi dua delta H ini membuat selisih yang lebih besar sehingga reaksi ini disebut eksoterm. Nah, bagaimana Bapak Ibu kimia ini? Saya dengan alat ini aja jadi. Tadi statifnya kan nggak dibawa, pakai tripod aja lah. Ini di lakban aja. Artinya bisa dilakukan walaupun tidak ada laboratorium. Kalau tidak ada alat ini, tabung reaksi cukup diberi tutup karet, kemudian selang keluar, bisa. Ada pertanyaan tidak Bapak Ibu? Silakan ya, mungkin kita terbatas. Ada Pak, tadi percampuran antara KNO3 dengan sulfur tadi untuk membentuk SO2 tidak ada perbandingan volume perbandingan zat yang jelas hanya diperkirakan saja. Kalau itu masalahnya begini, bukan tidak terjadi Pak. Kalau Bapak tidak sesuai sembarangan juga terjadi. Tetapi kalau Bapak lebih baik itu ditimbang, misalkan sesuaikan dengan
koefisien yang dihitung ya, ditimbang. Berapa mol yang diperlukan, sulfur berapa? Oh begitu. KNO3 berapa? Oh iya iya. Seandainya Bapak begini kalau mudah 1:1 aja, nggak apa-apa. Toh nanti ketika terjadi reaksi, ada reaksi pembatas atau ada yang bersisa, itu tidak masalah. Yang penting ada bahan keduanya itu yang terjadi secara stoichiometris. Walaupun 1:1 nggak apa-apa. Tidak akan, oh kalau 1:1 gimana ya? Atau kalau kelebihan sulfur gimana? Nggak apa-apa. Jadi nggak usah takut saya beri contoh ini sembarangan. Tapi kalau mau lebih baik dihitung berdasarkan koefisien, ya boleh. Ya. Ya. Saya kira mungkin itu ya yang bisa saya berikan, mungkin karena waktu ya. Jadi kalau dibahas tuntas satu-satu ya waktu memang nggak cukup. Tetapi harus begini, Pak. Kalau kita hanya memberikan materi, cerita, kemudian selesai pelatihan, Bapak menggantung, membaca lagi, nggak ngerti juga. Yang di file itu cuman sketsa, cuman katanya, gitu kan, untuk apa juga. Nah, kita ini kan betul-betul pelatihan harus tuntas. Dan tidak mengerti, Bapak harus bertanya langsung. Ibu juga harus bertanya langsung. Nah, disinilah ciri khas dari pelatihan kami di Pinter dari Ibu Top. Ada lagi? Boleh diperjelas lagi. Nah, kalau tidak ada pertanyaannya mungkin kita akhiri dulu. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu masih penasaran. Kita ketemu lagi di tanggal 8, tanggal 8/9. Ya, jangan melihat nominal, biaya dan sebagainya, tapi pikirkan bagaimana kita ingin berkembang, kita ingin upgrade ilmu, gitu kan? Itu yang dipikiran Bapak Ibu. Sehingga fokus ke sana, insya Allah rezekinya akan ada. Jangan berpikir kepada, oh gimana saya nggak ada duit. Jangan berpikir itu. Berpikir bahwa kita ingin berkembang, ingin berubah, dan ingin menambah ilmu. Gitu. Di kurikulum Merdeka ini ada perintah untuk membuat percepatan. Katanya guru-guru harus membuat percepatan. Di dalam fisika, percepatan itu timbul ketika adanya perubahan dari kecepatan. Turunan pertama kecepatan adalah percepatan. Tidak mungkin ada percepatan kalau tidak ada delta P, perubahan. Nah, Bapak Ibu juga kalau tidak berubah, ya tidak berubah, tidak mau praktek, maka tidak akan ada percepatan. Mau kurikulum apapun, mau RPP-nya apapun, mau gaya belajar apapun, tidak akan ada perubahan. Oke, kitanya mau berubah dulu, baru ada percepatan. Karena di sini toh dari awal sampai sekarang kita tidak membicarakan gaya belajar, kita tidak membicarakan model belajar, tidak membicarakan kurikulum apa itu, tapi kita membicarakan inti dari materi yang tidak berubah, tak dari dulu sampai sekarang. Nah, kalau sudah demikian, siswa sudah senang, siswa ketarik, ayo kita terapkan model apapun, mudah itu. Oh ini ada diferensiasi, masuk. Karena siswa udah senang. Siswa udah senang, udah tertarik dengan kimia, apalagi dengan gurunya. Kata gurunya begini, nurut dia gitu. Nah, kalau kita nggak punya alat peraga begini, mana siswa akan nurut gitu ya. Susah untuk ngatur. Itu. Kalau tidak ada pertanyaan, ya kita selesai jam ini. Kalau ada pertanyaan, saya tunggu. Sudah cukup? Ya, sementara segini dulu lah. Karena mungkin Bapak Ibu juga mau ada acara, ada apa gitu ya, silakan. Saya juga ada keperluan. Suatu saat akan ada yang gratis lagi, dan satu saat ada yang berbayar, sehingga yang berbayar bisa mensubsidi, yang gratis itu sama-sama beramal. Itu. Mudah-mudahan ini ke depannya kalau kita KTI sudah diambil oleh Dikbud, maka yang mengadakan pelatihan adalah dinas-dinas di provinsi, dan Bapak Ibu tinggal diongkosin saja dan dipanggil. Itu mudah-mudahan ke depannya Mas Menteri sudah ada kesepakatan. Kemarin bulan-bulan Februari sudah ada sih kesepakatan dengan kementerian, tetapi masih terkendala di DPR dan sebagainya. Mudah-mudahan ke depannya
kami dari Kimter KKTI bisa berbagi terus dengan Bapak Ibu di seluruh Indonesia, melengkapi, kemudian memperjelas, kemudian menuntaskan dan memecahkan kebuntuan. Ya, saya kira itu Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan ya, kata-kata yang kurang berkenan, ada yang tersinggung, mudah-mudahan tersinggung positif, mudah-mudahan positif untuk belajar terus bahwa kimia itu menarik ya. Terima kasih Pak Irwan, Ibu Epi yang saya kenal, terus siapa Ibu Mary, Ibu Sri, Ibu Ariana, wah banyak ini, Ibu Astrid, Ibu Mubaroh yang dari Cianjur itu, yang belum lama ya kenal Kimter, sudah seru-seru ya, ingin terus ikut dengan Kimter ya. Ada Ibu Istin, apalagi Ibu Istin. Wah, udah sering nih. Ibu Istin mau ke Bandung lagi? Ya, insya Allah ya, Ibu Ida, Ibu Ika, alhamdulillah semua. Kabar berkabar kepada seluruh kawan dimanapun. Ya, Ibu Arik ini selalu bertemu dengan saya. Pak Japar apalagi yang sering menghapus ini pesan, dan Pak Santo juga, waduh sudah sering terus. Ibu ini itu Ibu. Semua yang tidak bisa saya sebut ya, semua. Terima kasih sudah bergabung. Semoga nanti videonya dibagikan kan? Ya, cuma tadi lupa yang pertama sedikit saya record gitu, yang elektrolitis. Itu saya keluar dari JE. Sudah saya rekam. Ya, nanti saya bagikan di grup kelas online 6. Pak Ibu yang mau bergabung di kelas online 6 silakan. Nanti ada online. Nanti kita akan diskusi di sana. Baik, terima kasih semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uga. Terima kasih Pak Uga. Dari tadi cuma ini ada suruh tanda tangan ini bagaimana tanda tangan agak yang kali iya mami harus tanda tangan kung KPI ada saja betul, tapi sampai 4 kali ada